Jadi di Indonesia itu yang tadi kita nyampah kalau 0,7 maksimalnya itu kita nyampah 175.000 ton per hari, 175.000 ton atau 64 juta ton tiap tahun sampah itu. Dan itu sebesar tadi 12 Candi Borobudur per hari atau 4.380 Candi Borobudur per tahun gitu ya. Halo kawan Martabe, selamat datang di Podatabe, podcast resmi Agincoat Resources Tambang Emas Martabe. Ruang bincang informatif yang hadir rutin setiap bulannya di akun YouTube Agincoat Resources. Di sini kita akan banyak bercerita tentang nilai-nilai keberlanjutan, inovasi sosial, dan inspirasi bagi pelaku perubahan. Subscribe channel YouTube Agincoat Resources untuk kawan-kawan Martabe yang gak mau ketinggalan insight menariknya. Saya Nova Melinda akan menemani perbincangan kali ini yang sangat relevan dengan keseharian, yaitu pengelolaan sampah. Nah, kita semua sudah akrab dengan masalah sampah nih, kawan-kawan Martabe. Tapi apakah kita memang peduli gitu? Atau apakah kita memang paham dengan permasalahan ini? Di sini akan dikupas tuntas bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dan langkah-langkah kecil apa saja yang berdampak besar untuk bumi kita tercinta kali ini. Nah, dan hari ini senang sekali sudah hadir bersama saya seorang tokoh yang sudah lama bergerak di bidang lingkungan, pengelolaan sampah. Beliau juga pendiri Waste for Change, tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, juga sosok yang penuh inspirasi. Muhammad Bijaksana Junero Sano atau yang biasa disapa Mas Sano. Halo Mas Sano, apa kabar? Baik Kak Nova. Ya, selamat datang nih Mas di Batang Toru, studio podcast Agincoat Resources. Terima kasih. Wah, nih kawan-kawan Martabe, kita akan mulai bincang-bincangnya ya Mas Sano ya. Mas Sano boleh nih sedikit dijelaskan secara singkat apa itu Waste for Change dan misi utamanya? Ya, Waste for Change ini perusahaan kita for profit yang bertujuan menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia. Kami punya beberapa bisnis unit, ada 4. Yang pertama adalah Responsible Waste Management, itu jasa angkut dan kelola sampah. Jadi kami jadi operator buat perusahaan-perusahaan untuk kami bantu bagaimana proses pengangkutan sampahnya dengan baik, terjadwal, disiplin, dan juga nanti sampahnya akan kita proses dan kita olah secara bertanggung jawab. Yang kedua, kita juga punya bisnis unit untuk consulting. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang butuh dibantu untuk penyusunan master plan, kajian, riset, feasibility study. Kalau mereka mau masuk ke bisnis ataupun sektor circular economy atau mau mengatasi permasalahan sampah di areanya mereka. Yang ketiga, kita punya jasa EPC company, engineering, procurement, dan construction. Jadi kami juga bantu pemerintah, perusahaan-perusahaan itu ya, publik yang memang ingin membangun infrastruktur atau fasilitas pengolahan sampah. Baik itu TPST, TPS 3R, pengolahan BSF, macam-macam ya. Kemudian yang terakhir kita punya recycling business unit. Jadi dari sampah-sampah yang kemudian kita angkut dan kita sudah sortir itu kita pastikan untuk didaur ulang. Nah, ini niatan untuk mendukung circular economy. Nah, yang menarik, kita punya traceability data, punya sistem IT di mana kita tahu sampahnya diangkut dari mana, dikelola seperti apa, dikirim kemana, dan jadi apa. Nah, data ini kemudian menjadi yang namanya plastic credit atau waste credit. Mirip konsepnya dengan carbon credit, sehingga kita bisa mendapatkan klien dari luar negeri juga. Jadi banyak sekali klien-klien kita dari Eropa, dari Amerika itu ya, yang kemudian membeli plastic credit yang kita punya. Nah, intinya Waste for Change memang dihadirkan dan didirikan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara ini bagaimana masalah sampah tuntas. Hebat sekali, mulia sekali sebenarnya misi utamanya ya Mas ya. Nah, kita sebelumnya sudah mengadakan workshop pengelolaan sampah nih bersama Agincoat Resources ya Mas. Nah, apa peran Waste for Change sendiri dalam workshop pengelolaan sampah itu diadakan oleh Agincoat Resources dan mengapa pendekatan ekobrik menjadi sorotan nih Mas? Ya, jadi Agincoat Resources dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, terima kasih udah mengundang saya. Ini saya pertama kali ya masuk ke Tapanuli Selatan melihat bagaimana Agincoat Resources bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat bahu-membahu untuk mendorong solusi pengolahan sampah ya di wilayah Batang Toru ya di sini betul. Khususnya. Jadi kami dilibatkan untuk memberikan pengarahan dan juga masukan-masukan bagaimana permasalahan sampah bisa selesai. Syukur alhamdulillah hari ini hadir Pak Bupati langsung dan juga hadir Pak Kadis langsung gitu ya, untuk kita bisa berdialog permasalahannya apa dan bagaimana ini bisa diatasi secara
bersama-sama. Apa peran pemerintah daerah, apa peran swasta, industri, dan juga khususnya peran masyarakat. Nah, karena di wilayah Indonesia yang sangat luas ini, tidak semua material sampah itu bisa diolah atau didaur ulang. Nah, salah satu opsi untuk memanfaatkan EcoBrick, bagaimana kita memanfaatkan botol-botol kosong gitu ya dari kemasan air mineral biasanya ataupun kemasan minuman yang lainnya, itu bisa dimanfaatkan untuk diisi oleh sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Misalkan saset-saset ya, ataupun putung rokok dan lain-lain. Nah, itu kemudian dipadatkan supaya dia bisa menjadi salah satu opsi material, bisa jadi furniture, bisa jadi bagian dari bahan bangunan dan lain-lain. Saya pikir kawan-kawan sudah cukup berkembang ya. Saya lihat tadi beberapa narasumbernya, mitra-mitranya dari kawan-kawan Agincourt. Aku rasa ini bisa menjadi sebuah potensi bagaimana masalah sampah tidak kemudian mencemari lingkungan. Dan apresiasi sekali Agincourt. Dan tadi saya diajak keliling juga, kawan-kawan punya waste sorting facility gitu ya, yang menurut saya sebuah komitmen yang sangat bagus untuk terus ditingkatkan. Iya nih Mas. Nah, kegiatan ini kan punya nilai edukatif yang lebih ya Mas ya. Menurut Mas Sano itu sejauh mana nih workshop seperti ini dapat membentuk cara pandang masyarakat mengenai sampah? Ya, begini, tadi juga ada pertanyaan yang mirip ya, bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat ya. Edukasi dan sosialisasi itu tentu sesuatu yang sifatnya adalah empowerment, terus kemudian capacity building, dan juga menambah awareness ya. Orang menjadi tahu, orang menjadi mengerti, itu penting sekali. Nah, untuk membuat orang menjadi mau, itu ada satu tahapan lagi, di mana kita harus membangun sistemnya. Nah, harapannya dengan sesi hari ini, itu didorong oleh saya gitu ya, termasuk mewakili kementerian dalam konteks ini, membantu Pak Menteri membangun sistem pengolahan sampah, mengingatkan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada elemen desa ya, kepala desa peranannya sangat penting, dan kawan-kawan industri untuk bahu-membahu membangun sistem. Karena kalau membuat orang menjadi melakukan, membuat orang menjadi mengeksekusi, itu harus sistem. Karena kalau hanya edukasi dan workshop saja, levelnya pada baru tahu, mengerti dan paham. Nah, tapi untuk membuat menjadi tereksekusi itu butuh tindak lanjut yang lebih konkret, dan itulah yang tadi saya sampaikan, saya dorong ya. Saya ingin kehadiran saya di sini udah jauh-jauh diundang oleh kawan-kawan Agincourt itu memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwasannya ini harus dibangun sistem. Nah, alhamdulillah dari sesi hari ini saya setelah dari podcast ini mau diundang ke Pak Bupati untuk mendiskusikan tindak lanjut membangun sistem. Artinya Agincourt berhasil dalam sesi hari ini meyakinkan stakeholder untuk kemudian mau naik level ke mengeksekusi. Mengeksekusi, baik Mas. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih Mas, Batang Toru itu terletak di wilayah industri pertambangan lagi ya Mas ya. Menurut Mas Sano nih, seberapa besarkah potensi Batang Toru menjadi model pengelolaan sampah yang berkelanjutan? Ya, saya pikir di mana ada kegiatan ekonomi yang kemudian berkumpulnya orang-orang, kalau saya pikir Agincourt ini menjadi tempat berkumpulnya bright mind ya, orang-orang yang punya kemampuan pendidikan, punya pengetahuan ataupun tingkat pendidikan di atas rata-rata. Kita lihat nggak mungkin orang sembarangan kemudian diberikan izin untuk kemudian mengoperasikan tambang kalau nggak punya kemampuan. Artinya knowledge orang-orang tadi saya tahu leadernya gitu ya, lulusan dari mana dan segala macam gitu. Saya pikir berkumpulnya orang-orang pintar ini bisa membuat perubahan, dan sangat cocok apabila Tapanuli Selatan membuat Batang Toru menjadi lokus atau fokus percontohannya. Karena di sini udah ada Agincourt dengan resources human-nya, orang-orangnya gitu ya, yang saya pikir bisa membawa perubahan untuk berdiskusi dengan para tokoh-tokoh pembaharu di desanya, anak-anak muda, kepala desa, RT RW, Pak Camat dan lain-lain. Dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Pak Bupati, dan pemerintah pusat dari kementerian untuk bahu-membahu. Ini loh contoh kawasan industri yang mampu tuntas mengatasi masalah sampah. Dan saya sangat berharap cukup besar ya, supaya take the opportunity untuk menjadi yang pertama dan terdepan dalam pengolahan sampah di dalam kawasan dan di sekitar ring satunya gitu. Dan it's very possible kok, bukan sesuatu yang rumit-rumit amat. Ini sesuatu yang tekadnya ada, kalau emang ada bagus. Yang kedua adalah bangun sistemnya yang tadi saya sampaikan.
Oke, baik Mas. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang realitas sampah nih, Ya. Mas, di Indonesia ya. Saya pernah mendengar istilah gunung es sampah di Ya. Indonesia Ya. nih. Menurut Mas Ano, apa nih yang dimaksud dengan istilah tersebut, Mas? Ya, jadi iceberg model ini atau model gunung es sampah ini sebenarnya bagaimana masalah persampahan itu mirip masalah-masalah yang lain. Jadi apa yang terlihat itu adalah dampak atau gejala. Jadi kenapa kok banyak sampah di mana-mana gitu ya? Contohnya Indonesia itu nyampah 12 Candi Borobudur sehari loh Kak Nova. Wah. Setahun itu bisa 4.380 Candi Borobudur dihasilkan atau dibuat oleh kita semua. Bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia per tahun 4.380. Kalau kita cuma mindahin saja, mau taruh di mana gitu, pasti akan mengotori lingkungan ya. Kita punya TPA open dumping dan lain-lain. Jadi ini adalah sesuatu yang memang harus kita dorong untuk melakukan perubahan-perubahan yang cukup solid dan konkret tuh. Kalau enggak, ya realitanya akan terus-terusan mencemari sungai, mencemari laut dan segala macam. Nah situasinya udah sangat kritikal ya, emergensi sekali menurut saya karena hampir semua TPA di Indonesia itu hanya menjadi tempat pembuangan. Dia open dumping. Open dumping itu dilarang oleh undang-undang peraturan pemerintah. Jadi itu melanggar hukum gitu ya. Nah tahun ini Pak Menteri punya topik adalah penegakan hukum. Supaya apa? Kita itu sebagai masyarakat, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia secara global, kita itu menjalankan sesuatu cuman ada dua faktor. Faktor pertama adalah karena kitanya sendiri ada kemauan melakukan sesuatu. Yang kedua karena memang sistem. Gitu. Ya semuanya deh, kita pakai helm bukan karena kita sadar kok, kita pakai helm karena ada sistem di mana kalau kita nggak pakai helm kita kena tilang. Nah jadi pengolahan sampah ini juga sama, harus ada sistemnya, harus ada mekanismenya supaya kemudian terjadilah upaya-upaya solusi yang dieksekusi gitu loh. Jadi di hari ini saya ingin menyapa dan mengajak kawan Martabe untuk serius nih yuk kita menjadi salah satu yang pendobrak dan pembaharu gitu ya. Karena udah sangat emergensi sekali situasinya. Nah, agak salfok nih Mas dengan 12 candi sebanyak itu nih. Sebenarnya seberapa banyak nih Mas rata-rata sampah yang dihasilkan satu orang nih? Ya satu orang itu di Indonesia rata-rata dari 0,4 sampai 0,7 Wow. ya. Kalau di wilayah pedesaan biasanya 0,4 bahkan bisa 0,3. Di wilayah perkotaan itu bisa 0,7. In average sekitar 0,5-an lah ya, 0,5 0,6. Jadi di Indonesia itu yang tadi kita nyampah kalau 0,7 maksimalnya itu kita nyampah 175.000 ton. Per hari 175.000 ton atau 64 juta ton tiap tahun sampah itu. Dan itu sebesar tadi 12 Candi Borobudur per hari atau 4.380 Candi Borobudur per tahun gitu ya. Mau taruh di mana? Kalau kita cuman yang penting sampah tidak ada di rumah saya, hilang dari pandangan saya atau dibakar, jangan salah. Membakar sampah itu seakan-akan sampahnya hilang, enggak, sampahnya berubah menjadi sampah di udara, yaitu polusi udara yang itu toksik, beracun dan mengakibatkan kanker Kak Nova. Makanya saya sangat ingin memberi informasi ke kawan Martabe, please jangan bakar sampah. Ingetin keluarga, tetangga dan segala macam gitu ya. Ini kan Martabe keluarga besar, apalagi part of Astra Group yang keluarga besarnya jauh lebih banyak lagi gitu ya. Saya pikir ini kekuatan yang sangat luar biasa. Dan saya tahu benar Astra International head grupnya sudah ingin mendorong menuju circular economy gitu. Dan buktinya hari ini Agincourt serius gitu ya untuk mengundang beberapa pakar, narasumber untuk melakukan perubahan. Baik. Nah pernah sih Mas mendengar istilah not in my backyard. Pokoknya bukan di depan rumah saya aja, bukan di halaman rumah saya aja, itu udah beres gitu ya Mas ya. Baik Mas, ini saya yakin betul nih Mas, sebagian kawan Martabe, sebagian besar kawan Martabe pernah mendengar nih tragedi atau peristiwa hewan laut mati nih karena makan sampah plastik gitu ya. Terus ada banyak warga yang terjangkit ISPA karena pembakaran sampah seperti yang Mas Sano sebutkan tadi. Nah, yang paling miris itu kita pernah, mungkin kawan-kawan Martabe pernah lihat ya atau pernah dengar nih tragedi Louis Gajah ya Mas ya di tahun 2005 dan sampai saat ini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Iya. Kenapa peristiwa seperti itu seperti biasa saja nih Mas dianggapnya? Ya sebenarnya mungkin karena ngerasanya jauh ya. Maksudnya kalaupun sampah saya mengotori sungai ya sungainya jauh, tidak ada di rumah saya kan bersih, kantor saya bersih, sekolah saya bersih. Sampahnya kan tadi not in my backyard, tidak ada di halaman rumah saya gitu kan. Atau out of sight, out of mind. Sampahnya udah
tidak ada di muka saya, out of sight, nggak ada di pandangan saya, dan out of mind, udah nggak ada di dalam benak pikiran saya. Bahwasanya itu di TPA kan entah TPA-nya di mana gitu ya. Kalau ada hewan mati ya hewan matinya nggak ketahuan oleh aku dan segala macamnya. Jadi wajar kalau kemudian kita jadi kayak nggak punya sense ya untuk kemudian ini adalah sesuatu yang memang sudah emergensi. Namun menurutku pribadi ya ini sesuatu yang harus kita koreksi besar-besaran. Kenapa? Karena sudah sampai terjadi tragedi nomor 2 terbesar di dunia. Ada TPA Louis Gajah di Jawa Barat longsor. 2 desa hilang tertimbun oleh sampah dan 157 orang meninggal dunia tertimbun oleh sampah. Itu sangat keterlaluan kalau kemudian kita tidak belajar dari hal tersebut. 20 tahun berlalu, kita masih aja cuman memindahkan masalah sampah ke TPA gitu ya, atau bocor ke lingkungan, dibuang sembarangan dan lain-lain. I think kita harus berubah ya. Saya pernah belajar, dapat privilege belajar tentang sampah ke Jepang. Jadi mereka tahu TPA-nya itu akan penuh 9 tahun lagi. Akan penuh 9 tahun lagi. Mereka udah panik. Ini harus gimana nih, Udah penuh. Kita ini udah longsor. Udah membuat orang meninggal. Kok gak berubah gitu. Jadi aku ingin mengetuk hati kawan-kawan gitu ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua provinsi, kota kabupaten, para leader-leader gitu ya. Leader industri. Kenapa? Karena decision ada di mereka. Kalau kemudian mereka tidak punya keberpihakan dan kemudian tidak ada dorongan yang kuat untuk melakukan perubahan, itu ya nggak akan bisa gitu. Nggak akan bisa kemudian kawan-kawan mengundang aku tanpa approval di atas. Nggak mungkin teman-teman bisa bikin fasilitas sorting center, pengolahan sampah tanpa approval yang di atas. Artinya apa? Manajemen, para leader, pemimpin harus tahu benar bahwasanya ini adalah sesuatu yang punya peranan besar di tangan mereka untuk melakukan perubahan. Nah, nih Mas, apa nih perbedaan antara mengolah sampah saja dengan mengolah sampah dengan baik? Mengolah sampah dengan baik itu artinya kita perlu memperhatikan parameter-parameter baku mutu lingkungan, persyaratan ketenaga kerjaan, mengikuti regulasi. Menurutku sih mungkin dengan istilah yang dalam konteks perusahaan ataupun investment ataupun ekonomi itu ESG menurutku ya. Jadi dengan baik itu adalah mengolah sampah yang sesuai dengan standar-standar environment, dengan lingkungan. Ya kalau ngolah sampah mohon tidak kemudian membuat residunya dibakar sembarangan. Kemudian kalau mencuci sampah airnya tidak dibuang sembarangan, harus punya IPAL, harus punya izin. Harus mengikuti semua standar-standar baku mutu lingkungan tadi. Secara sosial, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat lebih banyak. Kemudian kita juga bisa berhubungan baik dengan masyarakat supaya tidak menimbulkan konflik-konflik tertentu gitu ya. Karena sampah ini kan punya efek bau gitu ya. Kalau kita tidak punya strategi, approach dan juga mekanisme yang baik kan ini akan mengganggu sosial kan gitu. Yang terakhir governance, tata kelola gitu. Gimana caranya kita emang betul-betul mengikuti semua compliance yang ada. Aturan ketenaga kerjaan, aturan K3 dan lain-lain. Jadi saya ingin sekali melakukan pengelolaan sampah itu harus ditreat dengan standar yang sama dengan kita mentreat sustainable mining. Gitu ya. Artinya emang betul-betul serius, betul-betul dikelola dengan baik karena ini juga sesuatu yang memang harus dikelola secara proper. Nah, kawan Martabe sungguh sangat jelas ya penjelasan Mas Sano tadi. Pengelolaan sampah bukan hanya soal buang di tempatnya, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola siklus hidupnya dengan secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, kawan Martabe, di segmen berikutnya kita akan berbincang lebih dalam dengan Mas Sano dan tentang solusi dan strategi pengelolaan sampah, dan jangan kemana-mana. Nah Mas Sano, seperti apa nih model pengelolaan sampah yang bertanggung jawab yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan SDGs nih Mas? Yang pertama prinsip-prinsip yang disebut dengan circular economy. Jadi circular economy ini adalah sebuah prinsip, metode dan juga praktik untuk mengolah sampah secara baik ya. Circular economy ini memastikan semua yang kita konsumsi itu bisa dipastikan agar terkelola kembali menjadi bahan baku atau resources masuk ke sistem produksi yang kemudian akan diolah kembali.
Sehingga kita tidak bergantung terus-menerus untuk mengambil resources dari alam ya. Misalkan kayak baju gitu ya atau ya apapun gitu kan, kita kan butuh ya, bikin kertas aja kita harus nebang pohon dari kayu jadi kertas dan segala macam. Tapi kalau kertas ini kita daur ulang, kita nggak perlu terlalu banyak nebang pohon karena kertas ini bisa didaur ulang kembali menjadi kertas. Nah, itulah bentuk circular economy. Dan prinsip dari circular economy supaya berhasil, kita itu wajib pilah sampah, Kak Nova. Jadi ini kata kunci pentingnya, dan ini adalah regulasi, ini adalah kebijakan, ini adalah peraturan dari pemerintah, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan sampai peraturan daerah itu punya pasal di mana setiap orang wajib pilah sampah. Ya wajib artinya apa? Sesuatu yang memang harus dikerjakan dan dilakukan agar pengolahan sampahnya itu bisa berjalan dengan baik. Sayang kalau ada kertas kena bumbu batagor, bumbu kecap, bumbu sate segala macam, jadi nggak bisa didaur ulang. Ada plastik yang harusnya bisa didaur ulang, kemudian plastiknya terkotori oleh kecap, minyak dan segala macam, jadi mahal daur ulangnya. Karena perlu proses pembersihan, pencucian, dan lain-lainnya. Jadi nomor satu prinsipnya, pilah sampah itu adalah sesuatu yang wajib sekali. Yang kedua, bagaimana memastikan sampah yang udah dipilah ini dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang memang punya kemampuan dan punya pengalaman dalam mengolah sampah ini. Dan yang terbaik lagi adalah yang memang punya izin atau permit untuk mengolah sampah. Gitu ya. Kenapa? Karena artinya dia memiliki kemampuan yang mumpuni untuk kemudian mengatasi sampah dengan baik dan benar ini. Nah, prosesnya sama, bahkan ngolah sampah itu disebut sebagai urban mining, menambang di tengah kota. Karena semua yang kemudian jadi sampah itu adalah sumber daya gitu ya. Jadi artinya pengolahan sampah ini bisa disebut sebagai urban mining, dan ini harus sekali lagi bangun sistem tata kelolanya supaya kemudian bisa diurus dengan baik dan benar. Itu dalam konteks skala besar ya. Kalau dalam konteks skala rumah dan lain-lain ya kita bisa kok yang kita lakukan ya, pilah sampah, ngompos, bisa bikin lubang biopori, takakura dan segala macam bisa. Kemudian ikut bank sampah, nah itu juga proses yang sangat bagus sekali. Itu contoh-contoh bagaimana individu bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah sampah. Yang penting berarti tata kelola, governance-nya Mas ya. Banyak teknologi yang sudah tersedia nih Mas, tetapi seberapa besar nih pengaruh governance ini sendiri nih Mas? Untuk kalau dalam menyukseskan pengelolaan sampah. Jadi saya punya asosiasi ya, menurut saya tata kelola persampahan itu seperti jam tangan nih. Kalau misalkan ada satu gearnya hilang, itu nggak jalan atau rusak. Nah, tata kelola itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah regulasi yang ditegakkan, kemudian partisipasi dan kemitraan antar pihak yang jelas. Swasta ngapain, swasta pengelola sampah ngapain, swasta pada umumnya ngapain, pemerintah daerah ngapain, masyarakat ngapain, itu harus jelas dan clear. Yang ketiga, paling krusial adalah mekanisme pembiayaan yang layak dan berkeadilan. Ngurus sampah itu masih butuh dana, butuh biaya. Dan prinsipnya harus polluter pay principle. Barang siapa yang menghasilkan sampah, dia harus bertanggung jawab. Kalau dia bisa urus sendiri bagus, kalau nggak bisa dia harus bayar dengan standar yang benar dan layak. Itu prinsip yang harus dilakukan. Nah, dalam konteks antara teknologi dan tata kelola tadi, saya membayangkan teknologi itu seperti pohon. Kita berharap teknologi infrastruktur ini bisa berbuah untuk mengatasi masalah sampah. Nah, apa sih tanah? Tanah itu adalah penegakan hukum. Mataharinya apa? Mataharinya ini adalah kemitraan yang jelas. Airnya apa? Airnya ini adalah pembiayaan yang layak dan berkeadilan. Jadi tata kelola itu justru adalah enabling ekosistem supaya teknologinya bisa jalan. Karena kalau kita aja cuma beli teknologi gitu ya, ada teknologi tapi 3 tadi nggak jalan, ya nggak bisa. Oke Mas. Nah, strategi nasional pemerintah sendiri dalam pengurangan dan penanganan sampah saat ini? Ya, jadi pemerintah tentu sedang mengevaluasi diri. Ini kan pemerintah yang baru ya, Menteri Lingkungan Hidupnya Pak Hanif itu sedang melakukan evaluasi besar-besaran. Dan sudah ada pemahaman yang clear bahwasanya tata kelola lah yang harus dibangun. Nah, jadi artinya memang butuh waktu untuk membangun tata kelola ini karena perlu regulasi. Sekarang lagi digodok peraturan presiden, peraturan menteri. Jadi macam-macam regulasi sebagai dasar bagaimana nanti kita bisa mendorong penegakan hukumnya dan lain-lain gitu ya. Dan di dalam regulasi itu juga akan mengatur peran yang tadi, peran semua pihak harus jelas gitu ya. Peran produsen itu EPR, Extended Producer Responsibility, peran kawasan seperti Agincourt. Ada pasal di mana setiap kawasan wajib membangun fasilitas pengolahan sampah. Dan Agincourt udah punya gitu ya. Artinya itu yang harus dijalankan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir di dalam regulasi itu juga akan diatur mekanisme pembiayaan yang layak dan berkeadilan itu seperti apa. Polluter pay principle-nya seperti apa.
Nah tentu saya lihat kementerian, Pak Menteri sekarang tidak akan lelah untuk mendorong perubahan ini baik secara sosialisasi, edukasi, dan yang terpenting bangun sistem. Bangun sistem. Baik, berbicara mengenai peran tadi nih Mas. Nih, peran industri itu kan sangat penting nih seperti yang Mas sebutkan tadi nih. Bagaimana PT Air bisa berkontribusi lebih nih Mas? Ya, yang pertama ikuti aja standar-standar proper. Karena proper yang baru di dalamnya ada komponen manajemen persampahan. Itu baru dibuat dan dimasukkan dalam komponen itu karena kita melihat selama ini proper itu kurang melihat komponen persampahan. Padahal di dalam peraturan pemerintah setiap kawasan termasuk kawasan industri wajib memiliki atau membangun fasilitas pengolahan sampah. Nah artinya Agincourt saya lihat terus kembangkan sistem yang sudah ada. Bagaimana? Karena Agincourt itu sudah memiliki K3 yang sangat disiplin. Saya yakin di sini kalau ada orang yang nggak pakai sepatu dengan benar, nggak pakai helm, nggak pakai K3 dengan benar, pasti ada yang menegur dengan sangat keras dan sangat tegas. Artinya budaya mendisiplinkan itu sudah ada. Nah dan Agincourt akan punya tingkat keberhasilan yang sangat tinggi untuk membangun kedisiplinan memilah sampah. Udah pilah sampah ada 3 jenis, organik dalam wadah tertutup ember, anorganik daur ulang yang kemudian bisa kerjasama dengan bank sampah dan lain-lain, yang terakhir residu. Kemudian fasilitasnya ditingkatkan dan bagaimana Agincourt juga bekerja sama dengan pemerintah, kawasan yang tadi Batang Toru bisa menjadi percontohan. Saya pikir tadi balik lagi. Di sini pasti tempatnya bright mind ya, orang-orang yang great mind gitu. Ini teman-teman ini kan martabe great gitu ya. Jadi ini tempatnya orang great mind. Artinya bisa banget untuk merangkul anak-anak muda, kawan-kawan kepala desa segala macam untuk serius melakukan perubahan. Dan sekali lagi sangat bisa. Jadi semangat Agincourt. Semangat. Oke, baik Mas. Nah di dalam praktiknya ini apa tantangan utama dalam membangun sistem pengolahan sampah nih di Indonesia sendiri? Ya, tantangan pertama saya pikir leadership ya. Artinya kita wajib untuk kemudian memberikan dorongan dan juga pemahaman kepada para leader-leader yang memiliki keputusan. Ya, dalam industri itu ada leadernya, ada keputusan. Nah, pada saat kemudian yang namanya proper dimasukkan komponen persampahan, mau tidak mau, leadernya jadi attention kan. Oh, sekarang proper ada manajemen persampahannya. Ya, gimana caranya supaya kita biru, hijau, emas segala macamnya gitu ya. Jadi artinya ini udah mengarah ke sana gitu ya. Dan tantangan ini akan kita solve secara sistematis gitu ya, agar para leader itu betul-betul serius. Termasuk bagaimana Pak Menteri Lingkungan Hidup mengirim surat kepada 343 kepala daerah yang TPA-nya open dumping. Kasih surat cinta. Kalian melanggar hukum, kalian harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, hukum akan kemudian menegakkan. Artinya bakal ada seseorang yang akan dibawa ke pengadilan dan segala macamnya karena melanggar hukum. Nggak boleh. Emang boleh kita mencemari lingkungan, ada air kemudian mencemari air lindi, mencemari tanah, kan nggak boleh itu kan. Jadi penegakan hukum itu kuncinya untuk menghadapi tantangan yang tadi leadership ya, keputusan itu. Karena masyarakat itu akan mengikuti leadernya. Kalau kepala desanya, bupatinya, kepala dinasnya itu mengarah kepada jalan yang benar, mau nggak mau masyarakatnya pasti akan ikut. Karena merekalah yang menjadi garda untuk tata kelola tadi. Nah nih Mas, kita masuk ke segmen membangun masa depan Yes. dengan nol sampah nih, harapannya kita nih Mas. Nah, apa cara paling efektif nih membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah dan mengolah sampah? Caranya adalah perlu ada stick and carrot ya. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan, polluter pay principle itu harus dibangun. Tentu dengan komunikasi yang jelas, komunikasi yang diberikan waktu, masa transisi, jangan mengagetkan. Supaya masyarakat jadi aware dan jadi tahu bahwa ini ada sesuatu yang perlu dilakukan. Dan di dalamnya yang paling penting dan hilang di sistem Indonesia adalah penegakan hukum. Sudah tidak kurang-kurang kita jangan buang sampah sembarangan. Ayo 3R, reduce, reuse, recycle. Itu dari zaman dulu saya kecil juga udah diedukasi gitu ya. Tetapi kalau kemudian tidak ditegakkan, yang kita nggak akan ada perubahan. Jadi cara tercepat terbaik untuk membuat masyarakat sadar itu harus ada stick and carrot-nya. Dan pada saat kita ngomongin polluter
polluter pay principle, barang siapa yang nyampah dia harus bayar. Sistemnya kalau sampahnya banyak dia harus bayar banyak. Sama aja kayak kita pakai air PDAM atau pakai listrik gitu ya. Kalau kita punya kulkas 3 versus kulkas 1 bayarnya beda. Sama kalau kita menghasilkan sampah banyak bayarnya banyak. Supaya apa? Mendorong orang supaya mau ngompos, supaya sampahnya berkurang. Jadi itu adalah otomatis mendapatkan insentif kalau dia berprestasi atau ngompos dan lain-lainnya. Sekarang ngompos tuh nggak ada manfaatnya buat kita secara direct. Nah dengan adanya mekanisme yang disebut polluter pay principle ini, itu secara langsung membangun sistem insentif dan disinsentif. Oke nih Mas, kawan-kawan Martabe ini pasti penasaran nih Mas, cerita sukses di lapangan yang menunjukkan perubahan nyata berkat program Waste for Change ini, bisa diceritakan nggak Mas? Ya kami punya beberapa, kita udah hampir 400 klien ya yang kita ajak melakukan perubahan gitu ya, tertib memilah sampah di kantornya. Berkat perusahaan-perusahaan ini kita juga banyak belusukan ke sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan. Bahkan kita punya yang namanya event waste management, konser Coldplay yang 70.000 itu kita kelola sampahnya dengan baik dan benar dan segala macam. Jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan. Kita juga kerjasama dengan kawasan industri gitu ya, seperti Agincourt ini untuk bantu mulai mendesain sampai menjadi operator pengelola sampahnya secara profesional. Kan kawan-kawan kalau misalkan kita mau mining pasti butuh teman kontraktor yang jago di drilling, jago di ini, jago di Waste for Change menjadi kontraktor untuk pengolahan sampahnya, operatornya gitu di kawasan-kawasan industri, baik di kawasan-kawasan perumahan gitu. Nah itu percontohan yang menurut saya kemudian menjadi praktek baik agar sampah betul-betul dikelola secara bertanggung jawab. Nah, menyinggung ekonomi sirkular tadi nih Mas, bagaimana cara mengubah paradigma masyarakat nih dari ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular nih? Ya, dengan adanya sistem yang dibangun itu otomatis sih masyarakat akan berubah perilakunya, karena kalau tidak memilah sampah akan ada konsekuensi terhadap dirinya. Konsekuensinya macam-macam yang harus kita bangun ya oleh pemerintah gitu ya. Konsekuensi berupa retribusi jadi lebih mahal, atau konsekuensi kemudian teguran, dan sampai kemudian ditegakkan hukum barang siapa yang membakar sampah, membuang sampah sembarangan dan mencemari lingkungan. Itu ada hukumannya gitu ya. Hukuman perdata, pidana dan lain-lain tuh. Dan itu sesuatu yang harus dibangun. Kalau enggak, masyarakat akan sangat sulit sekali. Artinya circular economy itu tentu akan terus didorong secara komunikasi, secara kampanye, secara sosialisasi. Tetapi yang paling penting bukan hanya sekedar tahu atau paham, tetapi mengeksekusi. Nah, mengeksekusi ini balik lagi bagaimana kita membangun praktek yang kemudian membuat masyarakat mau tidak mau, entah dia sadar, dia mau atau tidak, dia harus dipaksa untuk melakukan itu. Kalau enggak bisa. Kenapa Singapura bisa sukses? Kenapa kemudian di Belanda, di Jerman, di Jepang bisa sukses pilah sampah, ngolah sampah? Karena memang ada ketegasan. Nah itu yang harus kita lakukan. Ya, ketegasan itu ya Mas ya. Nah, mengapa kolaborasi lintas sektor nih, pemerintah, bisnis, komunitas gitu sangat penting dalam upaya pengelolaan sampah ini Mas? Ya karena kita semua punya relationship atau punya hubungan terkait sampah ini. Tidak ada satupun orang yang tidak menghasilkan sampah. Dan semua punya peranan masing-masing. Pemerintah itu menjadi regulator. Pemerintah itu harus meregulate. Bagaimana mengatur, mengawasi, dan menegakkan. Ini penting banget. Kemudian bisa bekerja sama dengan swasta, operator pengelola sampah yang memang benar-benar ngerti, bertanggung jawab dan lain-lain. Masyarakat sebagai penghasil sampah dia kena yang tadi polluter pay principle. Produsen yang menghasilkan kemasan karena dia jualan barangnya segala macam ada kemasannya, kan nggak ada nama Kak Nova di dalam kemasan itu, nggak ada nama Sano di dalam kemasan, adanya dalam merek mereka atau brand mereka, maka mereka harus bertanggung jawab secara proporsional. Jadi pemerintah juga harus kemudian bertanggung jawab mengatur, mengelola, bahkan mengeluarkan budget untuk masyarakat yang tidak mampu, kawasan publik dan lain-lain. Kemudian bisa kerjasama dengan swasta yang profesional. Kawasan seperti kawan-kawan ini juga harus menegakkan penegakan hukum, memiliki pengolahan sampah gitu ya. Jadi kalau ini ada yang hilang, maka tidak terwujud pengolahan sampah yang baik. Jadi makanya semuanya perlu saling bahu-membahu satu sama lain, melakukan perannya masing-masing, termasuk media Kak Nova. Podcast seperti ini bagus banget karena ini menyiarkan gitu ya, menyiarkan. Ini kan ini syiar gitu untuk kemudian semua orang jadi ngerti, jadi tahu, dan harapannya dari situ tergerak untuk melakukan yang lebih dari biasanya gitu. Jadi itu peran media juga sangat penting sekali. Wah, iya. Nih Mas, kalau langkah-langkah kecil yang apa nih yang bisa kawan-kawan Martabe terapkan nih untuk menuju Indonesia bebas sampah nih? Boleh
infokan nih Mas? Saya pikir kawan-kawan harus sudah mulai membiasakan dan membuat gaya hidup di mana memilah sampah itu sesuatu yang memang harus dilakukan di rumah. Baik itu pada saat di site, baik itu pada saat kembali ke rumah. Justru saya berharap kawan Martabe setelah terbiasa di site didorong untuk menjadi disiplin, di rumah juga melakukan perubahan gitu dengan cara mengajak suaminya, istrinya, anaknya, mertuanya, orang tuanya untuk tertib pilah sampah juga. Bahkan lebih bagus lagi mengajak kawasan RT-nya gitu. Pak, ayo dong kita pilah sampah, olah sampah. Pak, ayo Pak, di sini ada bank sampah, gimana caranya gitu. Kenapa? Karena perubahan yang kemudian getok tular ini akan sangat luar biasa gitu. Jadi bagi saya pribadi ya, kawan Martabe itu memilah sampah dan mengolah sampah itu seharusnya udah pada batas minimal yang mereka harus lakukan. Kenapa? Karena kawan-kawan sekali lagi mendapatkan privilege untuk kemudian bisa dalam ekosistem Agincourt Resources yang sangat bagus sekali. Dan harusnya menjadi pejuang di wilayahnya masing-masing. Nah itu harapanku. Bener-bener bukan suatu yang sulit kok Kak Nova. Pilah sampah 3. Ember tertutup, sisa makanan. Ya, setelah itu penuh, bikin komposter, bak komposter, gampang banget. Bikin lubang biopori kalau punya tanah, macam-macam kok tekniknya ya. Sisa sampah yang punya nilai jual, kertas, aluminium, besi, logam, kaca segala macam kerjasama sama bank sampah dan lain-lain. Baru sisanya ini yang kita taruh depan rumah untuk diangkut oleh pemerintah atau jasa pengangkut sampah. Dengan pola seperti itu, 70% sampah kita beres Kak Nova. Wah. Gitu. Langkah kecil tapi bisa berdampak sangat luar biasa ya Mas ya. Nah, pesan dong Mas untuk generasi muda Indonesia khususnya kawan-kawan Martabe nih yang menyaksikan podcast kita hari ini agar dapat membawa perubahan menuju masa depan yang bersih dan sehat nih. Ya, kawan Martabe dan teman-teman seluruh Indonesia, saya sangat berharap sesi ini disebar. Sesi podcast ini disebar sebanyak-banyaknya supaya makin banyak orang yang tahu. Jadi share link YouTube-nya dan segala macam, ajak keluarganya, tetangganya segala macam untuk dengar ya. Syukur-syukur kalau punya tetangga dan saudara pemimpin di perusahaan, pemimpin di organisasi, bahkan pemimpin di pemerintah. Ada omnya jadi bupati, ada omnya jadi wakil bupati ataupun wali kota, share. Biarkan mereka jadi tahu. Nah, pesannya adalah setelah tahu maka kita semua punya tanggung jawab, karena kalau dalam Muslim orang yang tahu tidak menjalankan dosanya gede banget. Wah, wajib nah, karena ya, Mas, betul karena sekarang udah tahu, jangan lupa nih setelah pulang ini bapak-bapak teman-teman yang di sini semua ini yang denger, pilah sampah. Intinya itu, olah sampah. Wah, olah sampah, pilah sampah. Ya. Nah, terima kasih banyak nih Mas Ano, wawasannya yang sangat luar biasa ya. Dari urgensi pengelolaan sampah, strategi nasional, hingga aksi-aksi kecil yang mungkin kawan-kawan Martabe bisa lakukan mulai dari hari ini ya. Benar. Terima kasih banyak Mas Ano. Sama-sama Kak Nova. Wawasannya. Oke kawan-kawan Martabe, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil ya kawan-kawan Martabe. Ingat, dimulai dari dirimu sendiri, mulai dari rumahmu. Pilah sampahmu, kurangi sampah plastik, manfaatkan kembali dan jadilah bagian dari gerakan menuju masa depan tanpa sampah. Silakan like, komen, dan subscribe akun YouTube Agincourt Resources dan juga follow akun Instagram dan LinkedIn Agincourt Resources untuk mendapatkan update menarik lainnya. Sampai jumpa di episode Podatabe berikutnya. Semangat Martabe! Great Horas!